Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Budi Isworo dengan NIM 21104111073. Saya di sini mau mengerjakan bukan mengerjakan juga sih. Saya sih juga mau eksperimen mengenai sebuah project yang diberikan oleh salah satu dosen saya mengenai puasa puasa media seperti media digital. Jadi kita puasa untuk bermain sosmed, kita berpuasa untuk misalkan nonton Netflix dan sebagainya. Kira-kira kayak gimana ya? Mungkin kalau dipikir-pikir kayak bakalan kayak gimana ya? Mungkin aja kayak gitu, mungkin juga enggak. Gimana kalau kita cobain aja biar kita nggak banyak mikir-mikir kayak gimana. Kita cobain aja lihat hasilnya. Oke? Ikutin terus ya. Dadah. Jadi ini baru bangun. Emang kamarnya biasanya dinyalain ya lampu karbliknya. Nggak apa, agak asik aja kalau bangun tidur. Daripada lampu putih tuh kadang-kadang agak sih. Matiin AC dulu biar kita menghemat listrik. Terus langsung nyalain komputer aja. Kita ngomongnya di pakai komputer aja biar lebih gampang. Ya, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan mulai percobaan untuk puasa 5 hari tanpa ada media sosial, tanpa ada media. Ya, semoga aja kita berhasil ya. Oke, ini bangun tidur tadi habis azan, kita masuk dulu. Habis itu rutinitas pagi. Oke, habis sholat kira-kira mau ngapain ya? Sebenarnya aktivitas paginya tuh sebenarnya nggak mau ngapain sih. Biasanya kalau habis sholat tidur lagi. Soalnya kalau kuliah kan setengah 8 ya, masih agak siang, masih agak lama juga, masih dari jam 5 kan. Jadi ya tidur dulu ya. Ngantuk tadi habis ngerjain tugas kemarin. Udah. Oke, sekitar ini udah bangun tadi ya. Ini sekitar jam 7-an. Kita siap-siap dulu. Mungkin siapin badan dulu kali ya. Kita bikin teh panas. Ini ada gula. Jangan lupa kita harus ambil gula ya guys. Jangan ambil micin, jangan ambil garam. Biar nanti enak tehnya. Ini kita ngambil tehnya. Ini agak ribet sih tempatnya. Cuma ya udah lah ya. Oke, tehnya udah kita masukin. Sekarang kita seduh tehnya. Jangan lupa pakai air panas nih biar kebuka matanya, biar seger pagi-pagi kan. Biasa kan matanya tuh sepet gitu. Oke, udah tambahin air biasa, tambahin air panas lagi biar tambah mantap lagi. Jangan lupa buat diaduk ya, biar gulanya nggak di bawah doang. Oh iya, tadi ketemu sama kucing waktu lagi ngambil minum. Dia kalau pagi-pagi udah nanya nih, mana makanan nih, mana makanan. Emang gitu kucing nih. Tuh. Nah, jadi kan tadi ini kuliah udah baru selesai sih. Ini mau absen dulu paling ya. Kira-kira mau ngapain ya? Paling sih rencananya mau makan, mandi. Tadi pagi belum mandi salah. Sama ya coba cari kegiatan lain sih, karena kan kita lagi puasa media sosial. Udah kebetulan sih. Jadi kita nggak bisa tahu, jadi harus cari kegiatan baru nih. Oke. Nah ini udah kelar mandi, seger banget ya. Ini kita nyari kegiatan. Ini mau makan dulu. Habis makan kita nyari kegiatan lain. Yuk ngikutin yuk. Oke, makan dulu guys. Nah kelar makan, pengen balikin piring ke dapur, ada kucing lagi nyantai. Ini udah agak sore, sekitar jam 2-an. Biasanya nggak di sini dia. Kalau misalkan kesini dia mau nyari makan nih buat ini. Coba kita lihat ya, ada makanan apa enggak. Oh ada, tapi tinggal dikit. Dia kalau misalkan dikit gini nggak mau, dia kasih makan dulu kali ya. Banyak ya. Oke, makan dulu guys. Udah agak sore. Emang enaknya makan ya enggak. Nah, daripada kita gabut guys, kita
house tour kali. Jadi guys, ini di depan rumah ada beberapa tanaman. Ini kalau nggak salah waktu itu ngejelasin deh kayak ini tanaman apa. Ini kalau nggak salah tuh tanaman vertikultur yang tanahnya dari atas ke bawah, yang bisa disiram dari atas ke bawah. Terus habis itu pas masuk rumah ada tempat foto, ada foto kecil, foto sama keluarga berlima, ada meja makan juga. Terus oh ini dari belakang nih jalan ke dapur, ini ada musola di sebelah kanan. Terus kalau maju dikit lagi udah nyampe dapur tempat tadi kita ngasih makan kucing guys. Nah tadi setelah ngevlog ternyata kepenuhan storage-nya, jadi mungkin besok lagi ngevlog. Cuma ini kayak recap aja setelah ngevlog tadi itu akhirnya apa namanya, tadi udah mandi, tadi udah makan, udah ngevlog juga kayak apa namanya, bikin kesibukan sendiri. Dan ini sih apa namanya, bener-bener kerasa dengan tidak adanya media sosial tuh kita bener-bener jadi harus mencari apa ya, kegiatan baru, karena itu tuh udah kayak kebiasaan bagi kita, dan jujur aja itu susah banget sih. Dan ini selanjutnya malam tadi tuh setelah tadi maghrib itu kan, itu akhirnya mulai ngerjain tugas. Jadi yang biasa ngerjain tugas itu agak malam, jadi bisa terselesaikan sekarang sekitar jam setengah 9, jam 9 malam. Dan ini mungkin bisa dipakai buat tidur lebih awal ya. Oke, paling itu aja sih untuk hari pertama ini. Semoga hari kedua bisa lebih lancar lagi. Oke, dadah. Oke, halo semuanya. Hari ini bakalan ada recap es krim Campina. Nah, halo semuanya. Jadi hari ini udah hari kedua. Sekarang kita mungkin sekarang udah nggak bisa kayak ngevlog kayak kemarin ya, yang semuanya direkam, karena jujur aja lagi sibuk, banyak tugas, dan ada juga tugas dari UKM. Jadi harus dikerjain, dan kebetulan UKM-nya itu di UFO. Jadi kayak harus nyari-nyari beberapa hal di YouTube yang sebenarnya sih nggak ngebatalin puasa ya, cuma dekat dengan batal nih, karena kan ini bisa ngeliat tuh YouTube rekomendasinya. Takutnya sih bablas aja sih, cuma ya dilihat aja deh. Biasanya kalau misalkan udah buka YouTube tuh udah lupa bablas itu. Oke, gitu aja buat hari keduanya. Oh iya, sama tadi pagi kemarin malam karena tidurnya lebih awal, jadi ini sih jauh lebih seger, karena biasanya kan tidurnya agak malam, itu juga buka YouTube dulu. Terus kalau sebelum tidur kan bisa buka YouTube dulu, pokoknya nonton biar mengantar tidur lah. Tapi nggak bisa, jadinya kemarin juga sebenarnya tidurnya harus agak dipaksain dulu sih supaya bisa tidur dengan tenang. Cuma karena tidurnya jadinya lebih awal, jadinya pas bangun jadi lebih seger. Oke, itu aja ya. Halo semuanya, ini udah hari ketiga, dan ternyata di hari kedua kemarin susah emang, karena buka YouTube itu nyari ide buat video di mana tugas UKM hampir. Cuma kayaknya buat hari ini udah batal sih. Jadi hari kedua tuh, jadi karena hari ketiga itu pas bangun kan kepikiran mau ngerjain tugas yang dari UKM, tapi malah teralihkan perhatiannya malah ke yang lain. Jadi kayaknya sudah sampai situ aja eksperimen kita kali ini. Cuma kayaknya bakal lanjut ngevlog buat hari ketiga, hari keempat, hari kelimanya ini, karena pengen ngeliat aja sih, bukan puasa ya, berarti lebih ke mengurangi medianya aja. Jadi bakal mungkin nggak dilanjutin puasanya, tapi bakal jadi selama 2 hari kemarin secara interaksi sih jauh lebih bagus, karena ya kita akhirnya ada hal lah yang bisa kita kurangi supaya kita bisa berinteraksi dengan orang. Cuma yang puasa kan
cuma ini doang nih, yang lain enggak. Jadinya kalau diajakin ngobrol tetap pada buka HP juga, tetap pada nonton TV, nonton apalah itu sebagai macamnya. Jadi ya yang diem doang kan kita. Terus kita ngapain? Tidur paling. Kalau nggak tidur makan, kalau nggak makan bengong. Mau ngapa-ngapain jadi susah gitu. Nah, kalau untuk mencari informasi, sudah kalau untuk media sosial tuh saya nggak terlalu nggak terlalu sulit ya. Cuma hiburannya aja sebenarnya. Kalau media sosial emang enggak. Cuma kalau hiburannya tuh benar-benar rada sulit sih, karena ya gitu. Aktivitasnya kalau mencari media hiburan ya dari situ-situ aja kan. Kalau mau cari yang lain kayaknya susah deh. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Sama atau lagi tadi baru ingat, kira-kira saya tuh dikontrol media apa enggak ya? Ya Allah, ada motor. Jadi kira-kira kayaknya sih dikontrol media enggak juga sih. Cuma iya juga, karena penggunaan media itu udah jadi bagian dari kita gitu, dari saya maksudnya apa di video ini ya, udah bagian dari saya gitu. Jadi kayak itu bukan kebutuhan lagi, kayak udah kebiasaan gitu. Bukan kalau kebutuhan kan kita kayak mau nih kita kayak gini. Cuma kalau kebiasaan tuh ya secara tidak sadar aja tahu-tahu kebuka. Itu sih yang bikin susah, makanya batal. Cuma kita lihat aja nanti buat hari keempat sama hari kelimanya. Oke, dadah. Halo semuanya, jadi hari ini adalah hari keempat. Meskipun kita udah nggak puasa, tapi jujur aja masih pengen nyoba. Jadi ya dikurangin dikit. Meskipun masih ada sih ya, masih main game, masih segala macam. Cuma dikurangin. Dan overall jadi nggak kayak sebelum kan. Kalau sebelumnya kan ditahan-tahan tuh kayak aduh ngapain ya. Cuma sekarang karena udah bukan nggak full puasa tapi dikurangi, jadi bisa nyelengin waktu dengan melakukan hal lain selain buka HP, buka komputer, buka TV. Itu bisa diselingin dengan hal lain. Kayak sekarang nih kebetulan kita lagi ada di klinik. Kebetulan abang saya lagi sakit, jadi ada nih waktu buat nemenin dia ke dokter. Nah kan biasanya kalau ini kan jadinya agak susah ya kalau misalkan dengan media. Kalau misalkan kita nonton terus nih media-media yang hiburan yang ada. Cuma ya sama seperti kemarin sih, kalau media sosial tuh sebenarnya cukup mudah. Tapi kalau untuk media kayak hiburan, untuk mencari informasi, jujur aja masih agak sulit untuk untuk kita nggak ngelihatnya, nggak mengkonsumsinya tiap hari. Karena ya karena kayak kemarin itu kita tuh udah terlalu saya tuh kayak udah terlalu jadi kebiasaan. Jadi dari skala kalau dari hari ke hari kayaknya skalanya sekitar 7 sih. Kemarin ngomong 7 apa enggak ya? Kayak sekitar 7. Jadi dikontrol ya enggak juga, karena masih bisa nahan. Tapi perlu. Jadi bukan masalah kita, kayak masalahnya karena kita mikirnya itu perlu deh, bukan kayak opsional gitu. Kan kalau misalkan opsional kan kita bisa mikir nggak usah, nggak apa-apa. Cuma kan kalau sekarang kita lebih ke kayak memerlukan itu loh, karena udah biasa banget. Paling itu sih secara komunikasi juga mirip-mirip kayak kemarin, kayak lebih bisa ngobrol sama orang lain. Ini juga kemarin ngobrol-ngobrol sebenarnya sama keluarga kayak ini loh kita lagi nyobain lagi nyobain eksperimen, nggak nonton TV, nggak ke media hiburan, media sosial dan lain-lain selama 5 hari. Terus mereka gitu, jadi pada tahu. Oke, ngobrol dulu, ada. Tapi dalam interaksi ke orang lain yang baru saya sadari itu, jadi habis ini kita ke dokter, saya sempat beli makan dulu buat orang rumah. Dan biasanya kalau beli makan di dekat rumah tuh cuma buka HP,
cuma buka HP terus ya, jadi pesan dulu abis itu ya buka HP aja gitu. Cuma karena lagi dikurangin, saya nyoba kan nyoba buat ngobrol sama pedagangnya, dan ternyata pedagangnya juga dia seneng kalau diajakin ngobrol. Jadinya saya juga baru nyadar sih bahwa ternyata dengan pengurangan ini tuh kita bisa berinteraksi dengan orang lain, bisa ditambah gitu interaksi kita. Jadi bener tuh adanya kata-kata mendekatkan yang jauh tapi juga bisa menjauhkan orang yang dekat. Oke, ini bapaknya lagi bikin ayam geprek buat makan siang. Oke. Oke, kali ini kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Leeds. Jadi hari ini hari terakhir, jadi sekaligus jadi konklusi dari hari-hari sebelumnya tentang pengalamannya bereksperimen puasa 5 hari tanpa adanya media streaming, game sosial media dan lain-lainnya. Oke, pertanyaan pertama, seberapa sulit Anda melepaskan diri dari hal di atas dari hari ke hari? Jujur aja sulit sih dari awal, terus lama kelamaan sebenarnya sulit sih soalnya batal kan. Cuma kayaknya menurut saya sih bukan di puasa, jadi nggak bener-bener puasa selama 5 hari gitu, nggak. Mending kalau misalkan mau kayak gitu dikurangi dulu dari hari ke hari, jadi kayak semacam latihan, jadi nggak tiba-tiba gitu, karena mungkin juga kita sendiri, manusia kita sendiri kan juga kaget ya. Terus yang kedua, aktivitas pengganti apa yang Anda lakukan dari hari ke hari untuk mengisi kekosongan? Sebenarnya sih aktivitas yang dilakukan juga nggak terlalu banyak yang berbeda, karena emang lagi agak sibuk kuliah kan. Jadi sebenarnya masih sering di depan komputer buat ngerjain tugas. Cuma ya nggak kayak dulu yang benar-benar kalau habis selesai ngerjain tugas ngerjain apa buka YouTube. Sekarang jadi bisa rebah-rebahan, terus coba baca buku kayak bukunya Trelia yang seri Bumi itu, mulai dibaca sedikit-sedikit, mulai mau dihabisin lagi, jadi mau diulang dari awal dulu. Terus apa lagi yang dibahas mengenainya? Oh, itu yang di hari pertama kita ngevlog, tapi kan gak mungkin juga ya ngevlog terus-terusan tiap hari, jadi ya gitu sih. Yang ketiga, apa efeknya Anda puasa dari ketiga hal di atas terhadap kebiasaan hidup sehari-hari? Kebiasaan makan, bersosialisasi dengan keluarga dan teman, mencari kabar berita hari ini, dan lain-lain. Kalau untuk kebiasaan makan kayaknya nggak berubah ya. Ya makan aja gitu 2-3 kali sehari. Cuma mungkin makan jadi bisa lebih tepat kalau misalkan diajakin buat makan. Karena kan kadang-kadang saya kan hobinya main game kan. Kadang-kadang lagi main terus diajakin makan, jadi kayak ntar dulu deh. Tapi sekarang mungkin jadi kayak oh bisa ayo makan, jadi bisa makan bareng sama keluarga, terus bersosialisasi dengan keluarga. Nah ini juga masuk ke bersosialisasi dengan keluarga, jadi bisa ngobrol bareng di meja makan. Tapi kalau yang untuk teman sih agak susah, karena biasanya kita berinteraksinya di media sosial kan, dan kebetulan juga buka medsos dikurang-kurangin, jadi ya agak susah. Terus kalau untuk mencari kabar berita, oh ya kebetulan tuh kita di rumah ini tuh udah stop berlangganan koran, surat apa namanya ya, pokoknya koran cetak itu kita udah nggak berlangganan lagi. Kita udah mulai ke koran yang digital. Itu juga ini sih apa namanya, jujur aja saya nggak baca, biasanya yang baca orang rumah yang lain. Yang kedua, apakah Anda menemukan produktivitas baru dari program puasa? Kalau produktivitas baru jujur nggak terlalu sih, paling produktivitas baru ya ngerjain tugasnya jadi lebih cepat sih, nggak ngaret. Karena biasanya kan mau santai dulu, siang-siang sore-sore mau santai dulu, malam ngerjain tugas, nah kelar selesai malam baru tidur kan. Nah sekarang jadinya bisa ada waktu kayak pas sore itu ngerjain tugasnya pas itu. Terus yang kelima ya, gambarkan interaksi Anda dengan orang lain dari hari ke hari. Apakah Anda berubah dari percakapan Anda mulai dari durasi ke dalam pembicaraan dan topik yang dibicarakan? Kalau untuk percakapan pastinya kayak durasinya nambah deh, karena gak bisa ngapa-ngapain juga kan. Jadinya ya ngobrol sama orang di rumah. Terus ke dalam pembicaraan iya jadi bertambah sih, karena yang kayaknya biasanya nanyain itu makan yuk, kalau nggak nonton ini yuk, paling gitu-gitu doang. Sekarang jadinya ngobrolin hal-hal yang lain, jadi nambah sih ke dalam pembicaraannya. Terus juga topiknya jadinya beda-beda, nggak cuma nanya makan minum, nggak coba nanya cuma ini itu sholat atau gimana, tapi nanyanya ke
hal-hal yang lebih dalam juga. Terus yang F, bila Anda tidak bisa menyelesaikan eksperimen sosial tersebut, jelaskan alasannya. Karena lupa. Jadi hari ketiga tuh buka YouTube malah buka yang lain, malah buka apa namanya, konten-konten di YouTube yang lucu-lucu gitu kan. Jadi waduh, baru ingat habis itu berapa menit kemudian. Ya udahlah. Apakah Anda berubah dari bukan. Seberapa sulit atau mudah Anda mengambil keputusan untuk menyerah? Bukan sulit sebenarnya, kalau misalkan dipikir-pikir mau jadi keputusan agak susah ya, karena udah 2 hari kan nanggung. Cuma itu lupa. Apakah Anda merasa itu sebuah kegagalan? Ya kegagalan sih, karena nggak nyampe 5 hari. Cuma ya udahlah, mau gimana lagi. Jelaskan alasannya. Ya kegagalan lah, kan targetnya 5 hari, cuma nggak bisa 5 hari. Cuma ya udah nggak apa-apa sih, karena saya sendiri mikirnya how to make up-nya itu dengan cara ya dikurangin, tapi bukan puasa ya, tapi dikurangin. Jadi nyoba pelan-pelan untuk mengurangi media sosial, game dan streaming dan lain-lain itu. Oke, paling itu aja closing statement apa jawabannya dari vlog ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton. Ini udah berapa menit nggak tahu deh. Kurang lebihnya mohon. Oh ya, tadi skala tertinggi lupa skala, sorry. Skala tertinggi itu 10 ya, sama skala terendah 1 itu mengontrol akses media, yang 2 dikontrol media. Menurut saya skala saya ada di 7, karena sebenarnya bisa kalau untuk lebih ke media sosial tuh bisa, cuma kalau kayak hiburan gitu susah deh, soalnya hiburannya tuh cuma nyari di internet doang, jujur aja. Paling gitu aja. Skalanya ada di 7, bisa kalau sosial media, nggak bisa kalau soal hiburan. Oke. Makasih yang udah nonton. Nggak tahu ini udah 7 menit di sini. 6,5 ya.